Salam pemirsa, jumpa lagi dengan Mata Ketiga. Hari ini Mata Ketiga akan mengangkat kisah tentang beberapa tahun belakangan ini. Mungkin banyak orang yang berpikir, entah sejak kapan dunia kita ini selalu mengalami fenomena yang misterius, terutama setahun terakhir ini, frekuensi munculnya fenomena aneh terus meningkat. Banyak pemandangan yang sebelumnya hanya bisa disaksikan di film, kini kerap muncul dalam kehidupan nyata. Pada Februari tahun lalu menjelang pecahnya epidemi COVID-19, salju merah langka tiba-tiba tampak di pangkalan penelitian Vernadsky di Antartika. Saat itu bisa dikatakan sehamparan salju putih itu seketika menjadi merah darah hanya dalam tempo semalam. Meskipun beberapa ahli segera menjelaskan bahwa salju merah itu disebabkan oleh pemanasan global yang menyebabkan es dan salju mencair terlalu cepat, sehingga ganggang juga berkembang biak dengan cepat. Tetapi tetap saja tidak bisa menahan kepanikan orang-orang. Menurut orang-orang sekitar, pemandangan di depan mereka itu sangat mirip dengan 10 tulah yang disebutkan dalam Alkitab. Menurut kitab Keluaran, Yahweh pernah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan menurunkan 10 tulah di Mesir untuk memperingatkan Firaun agar tidak menindas bangsa Israel atau akan terjadi bencana yang lebih dahsyat. Dan yang terjadi ketika itu adalah sungai dan semua sumber air berubah menjadi darah. Air sungai yang sebelumnya bening berubah menjadi merah darah dalam semalam. Ini merupakan pemandangan yang ditunjukkan kepada dunia. Benar saja, tepat setelah salju merah di Antartika berlalu, pandemi mulai melanda dunia dengan cepat. Pada intinya, salju merah di Antartika bukan satu-satunya anomali dalam sejarah modern. Untuk diketahui, Yahweh atau YHWH diucapkan Adonai yang berarti Tuhan dalam Kristen. Komunitas Yahudi menggunakan kata YHWH sebagai nama sang ilahi untuk menyatakan rasa hormat dan takzim. Di Perjanjian Lama, YHWH lebih sering digunakan dalam konteks Allah sedang berinteraksi dengan umat pilihannya, sedangkan Adonai lebih digunakan ketika Allah berinteraksi dengan orang non-Yahudi. Sebenarnya jauh sebelum tibanya tahun 2020, selalu tersiar berita tentang fenomena yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah di seluruh dunia. Anehnya, akan selalu disertai bencana lain setelah fenomena itu. Perlu dicatat bahwa banyak paranormal yang meramalkan bahwa setelah bencana ini akan muncul sesosok orang misterius yang akan membawa dunia ke era baru. Jadi fenomena apa saja yang terjadi di dunia ini? Dan apakah yang disebut juru selamat itu benar-benar ada? Berikut mari kita telusuri sejenak fenomena-fenomena langka di dunia saat ini. Penampakan Bunda Maria. Pada 1 Desember 2019, pasien nomor 0 yang terpapar virus corona dikonfirmasi. Lebih dari sebulan kemudian virus corona menyebar ke Thailand, Jepang, dan banyak negara lain. 10 hari kemudian, tepatnya pada 23 Januari 2020, pemerintah kota Wuhan mengumumkan lockdown. Ini adalah blokade darurat pertama di kota besar dengan populasi puluhan juta jiwa dalam sejarah modern. 30 hari kemudian, atau pada 11 Maret 2020, jumlah orang yang terpapar virus corona melonjak di Eropa dan Timur Tengah. Selanjutnya, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengumumkan virus corona telah menjadi pandemi global. Diperkirakan lebih dari 10% populasi dunia akan didiagnosis. Namun ketika wabah semakin merajalela pada Mei 2020, terjadi keajaiban berupa penampakan Bunda Maria di sebuah rumah sakit yang khusus menangani virus corona di Kolombia. Dr. William Pinzon mengatakan kepada media bahwa seusai sip malam hari itu, dia melihat sosok Bunda Maria di tempat-tempat yang tidak biasa, termasuk di lorong dan di kapel. Saat itu dia nyaris tidak percaya pada pandangan matanya. Pasalnya dia selalu melewati koridor itu setiap hari. Tetapi selama itu dia tidak pernah melihat penampakan Bunda Maria. Untuk membuktikan matanya tidak salah melihat, dia pun mengabadikan momen sakral itu dengan ponselnya. Warga setempat percaya bahwa Bunda Maria pasti sedang memperingatkan masyarakat dunia bahwa wabah virus kali ini sangat mengancam dan tidak boleh menganggap enteng. Ketika kita mencocokkan peta kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di Kolombia tahun lalu,
kita dapat melihat bahwa wabah virus di negara ini memang telah mengalami lonjakan setelah penampakan Bunda Maria. Mungkinkah Bunda Maria sedang mengingatkan kita tentang bencana yang akan segera terjadi? Erangan suara misterius. Pada 20 Juni 2020, ribuan warga desa di Tiongkok seketika berhamburan keluar rumah setelah mendengar suara keras yang terdengar seperti naga mengerang. Rekaman video menunjukkan penduduk setempat berkerumun di puncak bukit di desa Siu Sui, Provinsi Guizhou. Dikabarkan hewan mistis itu membuat suara yang menggelegar. Meskipun para ahli segera menjelaskan bahwa suara itu kemungkinan besar hanya puton kuail berkaki kuning. Kawanan burung kecil ini kerap bernyanyi selama musim kawin. Nyanyian spesies betina dapat didengar sampai 100 meter jauhnya. Pendapat para ahli ini dikonfirmasi oleh beberapa warga desa yang melihat burung-burung itu saat mengeluarkan suara. Namun banyak pihak yang tidak sependapat dengan para ahli. Anehnya, suara seperti itu bukan hanya sekali terdengar. Bahkan ada website di luar negeri yang pernah melakukan survei. Mereka menemukan bahwa sejak tahun 2011 kerap terdengar suara-suara misterius serupa seperti berikut di berbagai belahan dunia. Suara-suara ini tidak hanya terdengar menyeramkan, tetapi juga tidak teratur. Terkadang muncul terus-menerus selama lebih dari 10 hari, dan terkadang bisa bertahan selama 5 atau 6 bulan, kemudian hilang dalam sekejap. Pada 2015 juga terdengar suara misterius yang berlangsung lebih dari 3 bulan di Pulau Vancouver, Kanada. Saat itu bahkan media datang untuk wawancara. Anehnya seperti halnya penampakan Bunda Maria, selanjutnya kemudian terjadi gempa terkuat di Kanada setelah suara-suara misterius itu hilang. Menurut laporan media, gempa sempat mencapai magnitudo 4,8 pada saat itu, sehingga sempat menimbulkan kepanikan masyarakat setempat. Pada tahun 2012, seorang netizen di Florida, Amerika Serikat juga mendengar suara misterius di rumahnya. Namun menurut netizen ini, awalnya ia mengira itu adalah sirene alarm peringatan pertahanan udara yang sedang melakukan uji coba. Namun kemudian ia merasa semakin aneh saat mendengarnya. Bagaimanapun, suara misterius itu sama sekali tidak sama dengan suara sirene peringatan pertahanan udara. Belakangan dipastikan bahwa sirene peringatan pertahanan udara tidak berbunyi selama terdengarnya suara misterius itu. Tepat setelah hilangnya suara misterius itu, badai Isaac menyapu di sepanjang pantai Teluk Amerika Serikat pada akhir bulan Agustus 2012. Menurut Pusat Topan Amerika Serikat, kecepatan angin maksimum dari badai tersebut bahkan telah mencapai 130 km per jam dan menyebabkan tragedi korban jiwa. Anehnya dari mana sumber suara-suara misterius itu? Dan anehnya lagi, kenapa selalu ada bencana setelah suara aneh itu lenyap? Malaikat peniup sangkakala. Sama seperti erangan naga di atas, setelah tersebar kabar tentang suara-suara misterius di seluruh dunia, berbagai ahli pun segera menjelaskan dengan pandangan masing-masing. Salah satu ahli mengatakan bahwa suara itu kemungkinan besar bersumber dari pipa yang tertanam di dalam, tetapi dia tidak menjelaskan apa yang menyebabkan pipa mengeluarkan suara aneh. Sedangkan menurut ahli lainnya, itu mungkin suara mesin dari pesawat tempur di pangkalan angkatan udara ketika sedang lepas landas ke angkasa. Namun pernyataan ini tidak dikonfirmasi oleh pihak militer. Jadi suara-suara misterius dan aneh di belahan dunia itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga detik ini. Sehubungan dengan itu, ada yang mengatakan bahwa alasan para ahli tidak dapat menemukan sumber suara aneh tersebut karena penyebab suara aneh itu bukan dari dunia manusia. Orang-orang beranggapan bahwa suara aneh itu kemungkinan besar berasal dari malaikat peniup sangkakala. Menurut kitab Wahyu,
akan ada suatu hari di mana dunia akan mendengar suara sangkakala malaikat sebanyak 7 kali berturut-turut, dan bencana yang mengerikan akan terjadi saat setiap sangkakala ditiup. Kerajaan Tuhan tidak akan datang sampai sangkakala ke-7 dibunyikan, atau dengan kata lain, setelah bencana yang menanti umat manusia adalah kerajaan yang lebih baik. Secara kebetulan, ada yang mendapati bahwa banyak paranormal terkenal di zaman modern memiliki pandangan yang sama seperti tercantum dalam kitab Wahyu. Satu-satunya yang tidak sama adalah mereka percaya bahwa sesosok orang suci akan muncul setelah bencana dan dia akan membawa manusia ke dunia yang lebih baik. Nostradamus. Michel de Nostradam atau lebih dikenal sebagai Nostradamus 1503 hingga 1566 adalah seorang peramal asal Perancis yang telah membuat ribuan puisi 4 baris atau quatrain. Puisi karyanya disusun dalam buku dengan judul Les Prophéties atau Century yang diterbitkan pada tahun 1555. Nostradamus beberapa kali berhasil meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Di antaranya adalah ramalan tentang wabah virus corona yang menggegerkan dunia. Di Century 2 syair 29, Nostradamus menulis ramalannya demikian. Seseorang dari timur meninggalkan kampung halamannya, menyeberangi pegunungan Apenini dan tiba di Eropa. Dia akan melintasi langit, samudra dan salju, membangunkan dunia dengan tongkat kerajaan. Menurut sebagian orang, makna puisi ini adalah meramalkan bahwa penyelamat atau orang suci akan kembali ke dunia lagi, dan sang penyelamat ini berasal dari timur, namun ia akan lebih dulu ke dunia barat untuk beberapa waktu, menunggu saat yang tepat. Tongkat kerajaan ini kemungkinan besar mewakili agama atau pandangan tertentu. Dia akan menggunakan tongkat kerajaan ini untuk membangunkan semua orang untuk mengkonsolidasikan kembali konsensus manusia. Selain puisi di atas, Nostradamus juga menulis dalam Century 10 syair 75 bahwa suatu hari dia akan meninggalkan Eropa dan ke Asia. Dia berasal dari dewa Hermes yang agung, dan prestasinya akan melampaui semua raja di timur. Meskipun halaman dari kedua puisi ini sangat berbeda di Century, tetapi banyak orang berpikir bahwa kedua puisi itu merujuk pada orang yang sama. Dalam mitologi Yunani, Hermes adalah cikal bakal para dewa. Dia biasanya memakai topi, jadi topi ini mungkin salah satu ciri khasnya. Terlepas dari apakah di Century 2 atau 10, Nostradamus menyebutkan bahwa sang penyelamat ini berhubungan dengan timur, dan dia bukan satu-satunya yang memiliki pandangan ini. Juru selamat dari timur. Seorang paranormal bernama Edgar Cayce pernah secara akurat meramalkan bahwa Presiden Amerika Serikat ke-44 akan dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat keturunan Afrika, dan Presiden Roosevelt akan meninggal karena pendarahan otak pada tahun 1945 dan ramalan lainnya. Terkait juru selamat, Edgar Cayce berkata seperti ini, "Suatu hari Tiongkok akan berintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat. Ya, mungkin hal seperti ini masih sangat jauh dalam pemikiran orang-orang, tetapi bagi Tuhan cukup 1 hari, besoknya Tiongkok akan bangkit." Inilah kalimat yang paling menarik perhatian orang-orang. Tiongkok akan bangkit keesokannya. Karena Edgar Cayce adalah orang Amerika, dia sengaja menekankan bahwa Tiongkok akan bangkit, sehingga ada yang menduga bahwa di masa depan, besar kemungkinan Tiongkok akan menggantikan Amerika Serikat dalam status internasionalnya dan menjadi negara paling kuat di dunia. Mungkinkah yang disebut juru selamat dari timur itu juga berasal dari Tiongkok? Selain Edgar Cayce, bocah ajaib Boriska yang terkenal di dunia ini juga mengatakan bahwa selain dia, ada sosok misterius lain yang juga akan berinkarnasi ke bumi. Selain itu, Baba Vanga juga meramalkan prediksinya di tahun 2021. Ramalan Baba yang paling terkenal adalah prediksinya tentang peristiwa 11 September, yakni tentang serangan World Trade Center Amerika Serikat, tsunami di Asia Selatan, dan bahkan wabah virus corona kali ini. Semuanya terbukti sebelum kejadian itu. Adapun mengenai prediksinya di tahun 2021, menyebutkan bahwa dunia akan mengalami bencana yang lebih besar. 3 raksasa akan bersatu dan seekor naga akan bangkit. Beberapa di antaranya memiliki uang kertas merah.
Saya melihat angka 100 yuan, 5 yuan dan banyak nolnya. Saat ini banyak netizen yang menganggap bahwa naga yang dimaksud Babak Fanga itu adalah Tiongkok, dan 3 raksasa itu tidak lain adalah Tiongkok, Rusia, dan India. Kebetulan uang kertas 5.000 rubel Rusia dan uang kertas 100 yuan Tiongkok semuanya berwarna merah. Meskipun tingkat akurasi dari para cenayang yang disebutkan di atas itu sangat tinggi, namun namanya juga prediksi, tidak selalu tepat akurat. Misalnya Babak Fanga pernah mengatakan akan ada perang nuklir antara tahun 2010 hingga 2014. Eropa tidak ada lagi pada tahun 2016 dan sebagainya. Jadi sebagian orang menganggap bahwa apa yang dikatakan peramal, paranormal atau semacamnya itu tidaklah mutlak. Masa depan umat manusia berada di tangan manusia sendiri. Kuncinya apakah manusia bisa bersatu untuk mengatasi krisis kali ini? Lalu bagaimana dengan tanggapan pemirsa? Menurut pemirsa, apakah suara-suara aneh dan misterius yang kerap terdengar di seluruh belahan dunia itu berasal dari malaikat peniup sangkakala? Percayakah pemirsa pada keberadaan juru selamat dari timur seperti yang disebutkan di atas? Dan yang terpenting adalah, siapa gerangan sosok orang itu? Nah pemirsa, cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di episode Mata Ketiga selanjutnya. Salam.